Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di era serba digital ini, hidup kita semakin terhubung oleh teknologi. Segala sesuatu kini bisa dilakukan hanya melalui sentuhan jari di layar ponsel, mulai dari berbelanja, membayar tagihan, hingga melakukan transaksi keuangan. Semua terasa lebih cepat, praktis, dan tanpa batas. Namun, di balik kemudahan itu, tersimpan sebuah pertanyaan besar yang perlu kita renungkan. Apakah data dan harta kita benar-benar aman? Kita sering mendengar kasus pencurian data, penyalahgunaan identitas, hingga kebocoran informasi pribadi. Banyak pengguna layanan keuangan digital, termasuk fintech syariah, menjadi korban karena kurangnya perlindungan dan kesadaran digital. Padahal, dalam pandangan Islam, menjaga data bukan sekadar urusan teknis, melainkan urusan amanah dan kehormatan. Dalam prinsip maqasid syariah, ada 5 hal utama yang harus dijaga. Agama atau ad-din, jiwa atau nafs, akal atau akal, harta atau al-mal, dan kehormatan atau al-erd. Menjaga data pribadi dan keuangan digital berarti menjaga 2 di antaranya, harta atau al-mal dan kehormatan atau al-erd. Ketika data seseorang disalahgunakan, bukan hanya hartanya yang terancam, tetapi juga nama baik dan martabatnya. Inilah sebabnya, mengapa Islam menekankan pentingnya keamanan, kejujuran, dan tanggung jawab dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dunia digital. Maka, kami menawarkan pendekatan berbasis prinsip maqasid syariah untuk memperkuat keamanan data dalam ekosistem fintech syariah. Pendekatan ini tidak hanya fokus pada sisi teknologi, tetapi juga pada nilai-nilai etika dan spiritual yang menjadi pondasi sistem keuangan Islam. Langkah pertama adalah penerapan enkripsi dan autentikasi berlapis. Dalam setiap transaksi, sama seperti menjaga kunci rumah agar tidak dimasuki orang asing, data digital juga harus dilindungi dengan sistem yang kokoh. Teknologi keamanan seperti enkripsi, tanda tangan digital, dan verifikasi biometrik dapat menjadi benteng awal melindungi informasi pengguna. Langkah kedua adalah edukasi literasi digital bagi seluruh pengguna. Banyak kebocoran data terjadi bukan karena lemahnya sistem, tetapi karena kelalaian manusia. Islam mengajarkan kita untuk selalu berhati-hati dan berilmu, maka membekali masyarakat dengan pengetahuan tentang cara menjaga password, mengenali situs palsu, dan menghindari penipuan online adalah bagian dari dakwah digital yang sangat penting. Langkah ketiga, yaitu pengawasan syariah dan audit keamanan secara berkala. Dalam sistem keuangan syariah, setiap transaksi harus diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah agar sesuai dengan prinsip kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab. Namun di era digital, pengawasan itu perlu diperluas, bukan hanya pada aspek hukum syariah, tetapi juga pada aspek keamanan data dan integritas teknologi dengan audit rutin, transparansi, dan sistem pelaporan yang terbuka. Kepercayaan masyarakat terhadap fintech syariah dapat terus tumbuh. Dengan penerapan 3 langkah ini, perlindungan teknologi, edukasi pengguna, dan pengawasan syariah yang kuat, kita bisa membangun ekosistem fintech syariah yang lebih aman, transparan, dan berkeadilan. Keamanan data bukan hanya soal melindungi file atau akun digital. Lebih dari itu, ia adalah bentuk tanggung jawab moral untuk menjaga amanah dan kepercayaan umat. Ketika data dijaga dengan baik, kehormatan manusia pun terpelihara, dan transaksi keuangan menjadi lebih berkah. Mari bersama-sama menjadikan keamanan data sebagai pondasi utama dalam membangun ekosistem ekonomi syariah digital yang berkelanjutan. Karena menjaga data berarti menjaga kehormatan. Menjaga kehormatan berarti menjaga keberkahan. Dan menjaga keberkahan berarti menjaga masa depan umat.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.